Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan negara hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Dan perkenalkan, nama saya Raditya Diatma Indarto dengan NIM A11 2021 13447. Nama saya Aisyil Muammar, NIM A11-2021-13759. Dan saya Ivan Tegar Prakoso dengan NIM A11 2021 13531. Saya Latas Muftifala dengan NIM A11 2021 13793. Sebelumnya hak asasi manusia itu apa sih? Hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri, tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum di dalam pembukaan hak asasi manusia menurut ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia, atau tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin, yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jan Matterson. Menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Kemudian ahli yang kedua yaitu dari John Locke. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrat. Berdasarkan pengertian di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Untuk selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada kolonialisme. Masa ketika Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing, di mana hak-hak asasi manusia seringkali dilanggar oleh pengguna kolonial. Yang kedua yaitu perjuangan kemerdekaan. Pada periode ini, gerakan nasionalis melawan penjajah mendorong kesadaran akan pentingnya HAM sebagai bagian dari kemerdekaan dan martabat manusia. Yang ketiga, era Orde Lama pada tahun 1950 sampai tahun 1966. Pada era Orde Lama terjadi pembatasan kebebasan dan beberapa kasus pelanggaran HAM. Untuk yang keempat yaitu era Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Pada era ini pemerintah Soeharto ditandai dengan pelanggaran HAM sistematis. Untuk yang kelima yaitu yang terakhir reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi membawa perubahan dengan pembentukan Undang-Undang HAM, Komnas HAM, dan penuntutan beberapa kasus pelanggaran HAM masa lalu. Untuk poin selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia. PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama Commission on Human Rights pada tahun 1946. Komisi inilah yang menetapkan secara terperinci hak-hak manusia di samping hak politik yaitu hak ekonomi dan sosial, yaitu 1. Hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.
2. Larangan perbudakan. 3. Larangan penganiayaan. 4. Larangan penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang. 5. Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur. 6. Hak atas kebebasan bergerak. 7. Hak atas harta dan benda. 8. Hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani, dan beragam. 9. Hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran. 10. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. 11. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya itu deklarasi dunia ini juga menyebutkan beberapa hak sosial dan ekonomi yang penting. 1. Hak atas pekerjaan. 2. Hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, rumahan, dan kesehatan. 3. Hak atas pendidikan. 4. Hak kebudayaan meliputi hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari hasil karya cipta seorang dalam bidang ilmu, kesusastraan, dan seni. Kemudian ada perlindungan HAM dalam Konstitusi Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Mengatur prinsip kesetaraan, kebangsaan, dan perlindungan HAM yang harus dihormati oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu Komnas HAM, sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi dan mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia. Kemudian yang ketiga, adanya pengadilan khusus yang mengadili pelanggaran HAM berat, guna memberikan keadilan bagi korban dan mencegah pelanggaran yang serupa di masa depan. Kemudian ada implementasi HAM dalam kebijakan dan praktik pemerintah. Yang pertama, kebijakan publik. Pemerintah mengembangkan kebijakan yang mengakui, melindungi, dan menghormati HAM dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Yang kedua, proses demokrasi. Eksistensi demokrasi sebagai bentuk implementasi HAM, termasuk pemilihan umum yang bebas, adil, dan berintegritas. Kemudian yang ketiga, ketatnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang berintegritas dan independen guna mencegah pelanggaran HAM serta membiarkan perlindungan bagi masyarakat. Kemudian, isu-isu dan tantangan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama ada kekerasan terhadap perempuan. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih terjadi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan trafficking. Kemudian ada kebebasan beragama. Masalah intoleransi dan pengakuan terhadap berbagai keyakinan agama, serta kriminalisasi terhadap kelompok agama minoritas. Kemudian yang terakhir ada perlindungan hak buruh. Perlindungan hak yang kurang memadai terhadap hak-hak buruh, termasuk upaya layanan, kondisi kerja yang aman dan sehat, dan kebebasan berserikat. Dan terakhir, upaya untuk memperkuat perlindungan HAM di masa depan, yaitu ada pendidikan dan kesadaran, menyebarkan pengetahuan tentang HAM kepada masyarakat, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian, pendidikan dan kesadaran, menyebarkan pengetahuan tentang HAM kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian ada penguatan institusi HAM, memperkuat
peran dan kemandirian Komnas HAM serta lembaga-lembaga penegak hukum untuk melindungi HAM secara lebih efektif. Dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.